Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku tentang menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku sama temanku yang bakal tanya-tanya seputar pengalaman pribadiku. Oke, lanjut. A few moments later. Oke, lanjut. Sekarang kamu mau nanya apa nih sama aku? Aku mau nanya seputar sistem informasi deh sama kamu. Kan ada banyak banget tuh teknologi-teknologi yang kita gunain dari dulu sampai sekarang, kayak handphone, televisi, radio, video online, dan semacamnya lah. Nah, ada nggak sih teknologi yang yang memberikan dampak buat kamu, yang buat kamu merubah diri atau ngeubah kamu dari yang biasa aja jadi ke yang luar biasa, atau gimana, itu ada nggak? Ada sih, salah satunya tuh video online. Nah, pertama kali aku make video online itu waktu aku masih SMP. Itu aku ngefans banget sama boyband Korea. Nah, dari situlah awal mula aku menggunakan uh, teknologi berupa video online. Itu kayak YouTube yang pertama yang aku pakai uh, dulu awal mula. Jadi aku kan ngefans sama boyband Korea ya. Boyband Koreanya itu namanya BTS. Nah, dari situlah Ami guys. awal mula aku uh, gunain YouTube. Jadi kayak mereka kan suka upload konten di YouTube kayak musik video atau konten-konten reality show gitu di YouTube. Jadi aku suka nontonin mereka di YouTube gitu, suka streaming uh, musik video mereka biar trending nomor satu, guys. Terus selain BTS juga yang baru-baru ini ya, aku suka nonton vlog gitu, daily vlog. Salah satunya yaitu daily vlognya uh, siapa namanya, Ueno Family. Nah itu Ritsuki. ya, ada Ritsuki, Natsuki. Aku suka nonton keseruan mereka di YouTube gitu. Selain nontonin itu juga kadang nontonin tutorial masak atau hiburan-hiburan lainnya gitulah. Nah, selain di YouTube tadi, ada nggak sih kayak platform lain yang sering kamu kunjungin gitu buat nonton-nonton video-video, entah itu video pendek atau film atau apa gitu, ada nggak? Ada sih, kayak Netflix sama View. Nah, kalau di Netflix tuh contohnya kan banyak banget tuh kayak film-film, drama luar negeri ataupun Indo, kartun. Sering nonton apaan tuh kalau di Netflix? Aku kalau di Netflix suka nonton film Indo, terus kadang suka nonton drama Korea. Kan sekarang ada ya drama-drama Korea yang ditayangin di Netflix. Jadi aku kadang suka nonton di situ, di Netflix. Selain di Netflix, aku juga nonton drama Korea di View. Di situ kayak banyak banget drama-drama yang bisa ditonton di View. Kenapa jadi kayak promosi ya? BTW premium atau enggak? Iya jelas premium dong, jangan sampai nggak premium ya guys ya, tidak boleh ilegal, oke? Bacaan. Oke, lanjut. Nah, dari platform-platform yang tadi kamu sebutin, ada nggak sih kelebihan sama kekurangannya? Ya tentu ada dong. Kayak kelebihan dan kekurangan menggunakan video online. Pertama, platform-platform yang aku pakai kayak YouTube, Netflix, sama View gitu tuh. Yang pertama aku omongin kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihannya tuh kita bisa nonton kapan aja, di mana aja, nggak perlu kita nunggu-nunggu jadwal tayang kayak di televisi. Kan biasanya kalau di televisi kita mau nonton film yang bakal ditayang di TV itu kita harus nunggu jadwal gitu loh, kayak kita nunggu misalnya nanti film A bakal tayang di televisi ini, tapi itu jamnya tuh kayak kita harus nunggu gitu loh. Kita nggak tahu kita jam segitu tuh bakalan ada waktu buat nonton apa enggak gitu. Jadi kayak kita bisa lebih
mudah gitu mengakses video-video di mana aja dan kapan aja. Terus juga pilihan kontennya tuh juga banyak banget, kayak ada dari konten edukasi terus sampai hiburan yang kita suka. Terus kita bisa sesuaikan dengan minat kita berkat algoritma yang direkomendasikan. Terus kekurangannya itu kadang bisa bikin lupa waktu. Terus apalagi kalau kita lagi binge watching series favorit gitu atau drama favorit yang lagi nge-hype lagi ceritanya lagi bagus gitu, kayak kadang bikin lupa waktu. Terus kayak juga kita butuh kuota internet yang banyak sih. Kalau kita enggak ada wifi itu kayak nguras kuota banyak banget sih. Terus kadang kalau kalian enggak berlangganan premium itu bakal ada iklan-iklan yang suka muncul gitu, kayak mengganggu banget sih menurutku. Itu kelebihan dan kekurangannya. Dari YouTube atau platform-platform lain tadi tuh yang kamu sebutin tadi, mereka ngasih dampak nggak sih ke kamu, kayak dampak sehari-hari gitu di kehidupan kamu? Pastilah, kayak sejak aku suka nonton video di YouTube, nonton drakor di Netflix, itu tuh kayak berpengaruh banget dalam kehidupan sehari-hariku. Contohnya kayak dari cara aku mengonsumsi informasi dan hiburan jadi berubah total. Kayak aku jadi jarang nonton acara di televisi, terus kayak lebih suka buka YouTube untuk cari berita atau tutorial-tutorial, atau kayak nonton acara-acara hiburan gitu, kayak lebih milih nonton di YouTube atau di Netflix. Terus kalau dulu kan kayak mau nonton film gitu yang tayang di bioskop, kita harus pergi dulu nih ke bioskop. Apalagi kalau rumahku kan jauh ya, di desa, jauh dari kota. Jadi kayak kalau mau nonton film di bioskop itu kayak harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam untuk bisa sampai ke bioskop dan nonton film. Jadi itu kayak membuang-buang waktu banget sih. Jadi sekarang kita bisa mengaksesnya lewat Netflix. Jadi kita bisa nonton film yang kita mau di Netflix, walaupun kita harus kayak nunggu berapa bulan setelah film itu tayang di bioskop. Tapi itu nggak apa-apa sih, kayak lebih fleksibel aja waktunya. Kita bisa nyesuaiin waktu kita sendiri buat nonton. Terus di sisi lain juga aku merasa kadang saat nonton YouTube atau nonton drakor di Netflix itu bikin kecanduan banget. Kayak pernah nggak sih kamu kalau nonton film atau nonton apa, niatnya tuh cuma mau satu video atau cuma mau nonton satu episode drakor, tapi malah jadi keterusan sampai lupa waktu gitu. Pernah kan? Pernah banget. Aku sering banget ngalamin itu. Apalagi kalau udah nemu drakor yang seru, apalagi episodenya yang bikin penasaran banget, itu kayak bikin lupa waktu banget sih. Itu sih pengaruh di kehidupan sehari-hari aku. Next. Terus kira-kira ada nggak sih kayak cerita lucu atau menarik dari kamu nonton video-video di YouTube atau Netflix atau yang lainnya itu? Pernah sih waktu itu aku sama ibuku tuh mau bikin martabak manis di rumah. Itu kan kita nggak tahu nih cara bikinnya tuh gimana, bahan-bahannya gitu. Terus aku mengide kita cari di YouTube, tutorial di YouTube. Nah gitu, aku tuh ngikutin setiap step by step yang ada di YouTube itu. Jadi kayak aku ngikutin banget. Kalau di YouTube-nya suruh masukin tepung berapa gram, aku masukin. Terus kalau lagi dimasak gitu, aku ngikutin cara-caranya sesuai yang ada di YouTube. Tapi pas udah selesai ternyata nggak sesuai ekspektasi, sangat-sangat zonk sekali. Kenapa tuh? Martabaknya jadi bantet. Terus kayak kecewa banget, padahal kita udah ngikutin alurnya sesuai kayak di YouTube yang diomongin sama
yang ngasih tutorial itu, tapi ternyata jadinya Zo nggak tahu yang salahnya kita nonton tutorialnya apa aku sama Orangnya. ibuku yang masak yang nggak bisa bikin martabak ya. Itulah cerita menarikku, pengalaman pribadiku selama menggunakan video online YouTube. Nah, dari kamu sendiri ada nggak sih kayak kata-kata atau nasihat yang pengen kamu sampaikan gitu ke sesama orang yang suka nonton video online? Ada sih, teknologi ini memang sangat mempermudah kita dalam mendapatkan hiburan dan informasi, tapi tetap harus digunakan dengan bijak supaya nggak bikin kecanduan atau boros kuota. Itu dia pesan dari aku. Oke, segitu dulu cerita pengalaman aku tentang menggunakan video online. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.